Mengapa BUMN karya-karya di masa pembangunan tertinggi saat ini ternyata membuat hutangnya naik dan bahkan ada beberapa yang kesulitan likuiditas? Kok bisa ya? BUMN dimanja tapi merugi. Kita juga sering ingatkan bahwa hanya di negara sosialis komunis BUMN itu jalan. Dan Indonesia kan bukan negara sosialis komunis kan? Kita memang sih banyak mengiblat ke negara tersebut, para pejabatnya saat ini, dan salah beberapa derajat arahnya. Jadi ya gitu deh, nyembahnya ekonominya jadi nggak karuan. Kita juga ingatkan sekarang bahwa UKM yang tidak kunjung didukung oleh kebijakan pemerintah suatu saat akan meledak masalahnya. Fakta data bahwa UKM merupakan penyerap 90% angkatan kerja, juga 65% ekonomi perputaran uang adalah di UKM. Tapi sayang tidak ada program untuk scale up atau pembiayaan khusus atau perhatian serius sementara ini oleh negara. Sementara BUMN secara pasar ya kecil dibandingkan UKM. Padahal sudah dimanja habis-habisan loh dengan jabatan kementerian. Rugi lagi. Pokoknya bingung kita dibuatnya. Kembali ke pertanyaan di awal. Kok bisa rugi? Kita semua tahu per kilometer membangun jalan tol investasinya 5 juta dolar. Namun di Indonesia per kilometer bisa 8 juta dolar. Kok lebih tinggi ya? Atau BUMN yang untung gede? Atau di markup 3 juta dolar per kilometernya sehingga BUMN duitnya banyak. Tapi kayaknya nggak gitu cara ngelihatnya. Bagaimana kalau kita buka masalahnya? Begini melihatnya. Kita karena tidak ada uang untuk modal maka perlu pinjaman untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Ternyata dalam hukum perbankan yang bisa dibiayai hanya 70% alias yang 30% kita tetap harus store equity, store modal. Sementara kita tahu ekspansi bisnis atau usaha itu sebaiknya pada saat ekonomi lagi boom, bukan pada saat ekonomi lagi bust. Pertanyaan sederhana, Indonesia saat ini lagi boom atau lagi bust ekonominya? Atau kalau pertanyaan anak-anak kelas SD begini, Indonesia ini ekonominya lagi tekor atau surplus? Kalau jawabannya lagi surplus itu boom, kalau jawabannya lagi tekor ya bust. Jadi kita tahu semua bahwa kita saat ini ekonominya lagi tekor, tapi kita ingin membangun, ya terpaksa disulap. Bagaimana nyulapnya? Yaitu modalnya harus 100% pinjaman. Bagaimana supaya dapat pinjaman 100%? Ya proyek itu dinaikkan 50-100% supaya 70%-nya merupakan 100% dari nilai proyek tersebut dan pinjamnya jadi 100%. Mulai paham? Efeknya apa? Hutang BUMN besarnya haram jadah. Sementara proyeknya kalau terlalu dipaksakan untuk membayar hutang pinjaman 100%, ya sudah nggak pasti masuk. Sementara proyek terlalu dipaksakan untuk membayar hutang pinjaman 100%. Sudah itu ke infrastruktur statis lagi, bukan infrastruktur dinamis. Infrastruktur dinamisnya barang negara lain, baca barang impor. Ya berat lah membayar hutangnya. Tetapi secara fisik memang keren, terlihatnya memang keren. Namun di sisi cash flow, uang di tanah air ya jadi kering. Terlihat dari mana? Inflasi rendah. Inflasi rendah itu dua mata pisau. Benar rendah atau karena tidak ada transaksi, karena uangnya kering. Ya nggak ada transaksi ya terang aja inflasinya rendah. Yang mana yang Indonesia? Apa yang terjadi kalau ternyata yang kedua, transaksi perputaran uang di tanah air memang turun? Apa buktinya lagi? Properti sekarang industrinya mati suri. Buktinya apa lagi? Impor bahan bakunya naik, termasuk impor pangan. Buktinya apa lagi? Perindustrian yang biasanya tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sekarang tumbuh di bawah pertumbuhan nasional. Ini ada yang salah. Masih mau lanjutkan atau menggunakan konsep ekonomi baru, new economic model, atau masih bertahan ala IMF dan ala obor? Wah, pok muka kapan sih?